Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang na'at maqtu'. Na'at maqtu' itu adalah na'at yang terputus. Sebelum kita membahas tentang na'at maqtu', kita bahas terlebih dahulu sedikit tentang gambaran dari na'at sebagaimana kita ketahui pada pembahasan sebelumnya. Na'at ini fungsinya adalah untuk menyifati man'utnya. Keberadaan daripada na'at itu sendiri bermacam-macam. Ada kalanya berfungsi sebagai memuji atau juga berfungsi sebagai mencela, pengkhususan, dan lain sebagainya. Na'at ini harus mengikuti man'utnya, baik dalam segi i'rabnya ataupun dalam segi jenisnya, juga dalam segi jumlahnya, dan juga pula dalam segi keluasan maknanya. Namun na'at maqtu' di sini adalah na'at yang tidak mengikuti man'utnya. Artinya sebagai gambaran, manakala man'utnya di sini dalam keadaan rofa, na'atnya di sini tidak mengikuti man'utnya, artinya dia tidak dalam keadaan rofa pula, melainkan dia di i'rab dengan selain rofa. Ini yang dimaksud dengan na'at maqtu'. Pembahasan tentang na'at maqtu' ini tidak hanya terjadi pada na'at saja, namun terjadi juga pada tawabi yang lain. Jadi terjadi juga pada pembahasan tentang taukid, pembahasan atof, dan juga pembahasan badal. Sementara untuk na'at maqtu' itu sendiri pembahasannya lebih banyak daripada yang lainnya. Kebiasaan orang Arab ketika menggunakan na'at untuk tujuan memuji, kemudian tujuannya adalah mencela atau berupa celaan, dan juga bertujuan untuk mengasihani. Ini mereka menjadikan i'rab na'at tidak sesuai dengan man'utnya. Jadi artinya keluar dari kaidah dasar nahwu. Ketika man'utnya dalam keadaan marfu, maka na'atnya di sini beri'rab nasab. Begitu juga ketika man'utnya di sini nasab, na'atnya marfu, dan lain sebagainya. Hal ini banyak terjadi dalam kalam Arab. Sehingga karena memang hal tersebut sudah banyak terjadi, maka hal ini menyebabkan adanya kaidah khusus di dalam ilmu nahwu. Meskipun dianggap sebagai kejadian yang langka, namun pada nyatanya di dalam Al-Quran hal ini juga terjadi. Sehingga para ulama nahwu menjadikan pembahasan na'at maqtu' ini sebagai kaidah yang masuk di dalam pembahasan perluasan dari pembahasan tawabi. Namun dalam hal ini, bagi pemula atau kita yang baru belajar ilmu nahwu atau sorof, itu diharapkan untuk berpegang teguh pada kaidah dasar saja. Jadi tidak perlu masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang memang di sana terdapat banyak sekali perbedaan pendapat dari para ulama, termasuk diantaranya adalah pembahasan tentang na'at maqtu' ini. Untuk memberikan pemahaman yang lebih, kita beri contoh tentang na'at maqtu', seperti lafaz Ja'a Zaidun al-mujtahida, atau Ra'aitu Khalidan al-mujtahidu, atau pula Marartu bi Ahmada al-mujtahida atau al-mujtahidu. Kita lihat lafaz Zaidun, Khalidan, dan Ahmada ini semuanya adalah man'utnya. Zaidun ini dalam keadaan rofa sebagai fa'il daripada lafaz ja'a. Kemudian lafaz Khalidan di sini nasab sebagai maf'ul bih dari lafaz ra'aitu. Sementara lafaz Ahmada ini i'rabnya jer karena memang dijerkan oleh huruf jer ba.
Kemudian kita lihat untuk yang pertama, naatnya di sini beri'rob nasab, artinya dia tidak sama dengan man'utnya, sehingga naat di sini i'robnya terputus, sehingga naat ini dikatakan maqtu karena tidak mengikuti i'rob man'utnya. Kemudian yang kedua, di sini lafadz al-mujtahid i'robnya rofa, sehingga secara kilas di sini berbeda dengan man'utnya. Oleh karena itu al-mujtahidah di sini manakala dijadikan naat, maka naat ini sebagai naat yang terputus atau naat maqtu karena tidak mengikuti man'utnya. Begitu juga dengan lafadz yang ketiga, man'utnya di sini beri'rob jer karena dijerkan oleh huruf jer ba, sementara lafadz al-mujtahid ini di'i'rob rofa ataupun nasab, sehingga di sini berbeda dengan lafadz ahmada yang manakala ini dijadikan naatnya, maka naat ini terputus dari man'utnya. Ini adalah contoh daripada naat maqtu, artinya naat tersebut tidak mengikuti man'utnya, sehingga statusnya sebagai naat yang terputus atau naat maqtu. Kaidah dalam naat maqtu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah naat tersebut wajib untuk diputus. Artinya keberadaan naat itu wajib sebagai naat maqtu. Hal ini terjadi pada beberapa keadaan. Yang pertama, manakala dalam satu susunan kalimat terdapat 2 amil yang makna dan fungsinya berbeda. Jadi ini maknanya dan fungsinya ini berbeda antara yang satu dengan yang lain. Contohnya seperti lafadz ja'a Khalidun wa ra'aitu Zaidan al-mujtahidani. Kita perhatikan, di sini terdapat ja'a dan ra'aitu. Ja'a dan ra'aitu itu masing-masing berfungsi sebagai amil. Untuk ja'a sebagai amil daripada lafadz Khalid, sementara lafadz ra'aitu sebagai amil daripada lafadz Zaidan. Keduanya memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Ja'a bermakna datang, sementara ra'aitu memiliki makna saya melihat. Begitu juga dengan fungsinya. Ja'a di sini adalah fi'il lazim yang hanya memiliki fa'il saja dan dia tidak butuh kepada maf'ul, tidak butuh kepada objek. Sementara lafadz ra'aitu ini masuk di dalam kategori fi'il muta'addi yang artinya dia butuh kepada maf'ulnya. Maka untuk lafadz al-mujtahidani, manakala ini dijadikan naat, maka naat ini wajib maqtu. Artinya wajib terputus dari man'utnya. Jadi dia wajib tidak mengikuti i'rob daripada man'utnya. Untuk lafadz Khalid di sini i'robnya rofa sebagai fa'il daripada lafadz ja'a, sementara Zaidan di sini i'robnya nasab sebagai maf'ul bih dari lafadz ra'aitu. Untuk lafadz al-mujtahidani ini i'robnya adalah rofa. Karena memang al-mujtahidani ini dimaksudkan sebagai naat dari 2 lafadz yang i'robnya di sini berbeda, maka di sini wajib diputus, wajib tidak mengikuti i'rob dari kedua man'utnya, sekalipun dia lafadz al-mujtahidani ini maknanya adalah 2. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid, wa ra'aitu dan melihat siapa saya Zaidan kepada Zaid, al-mujtahidani yang keduanya bersungguh-sungguh. Siapa keduanya itu? Khalid dan Zaid. Dalam hal ini lafadz al-mujtahidani ini boleh memiliki 2 kedudukan. Yang pertama, dia berkedudukan sebagai naat maqtu, naat yang tidak mengikuti i'rob daripada man'utnya. Alternatif yang kedua, al-mujtahidani ini i'robnya rofa karena dia dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya adalah lafadz huma. Jadi ja'a Khalidun wa ra'aitu Zaidan.
huma al-mujtahidani. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid, wa ra'aitu dan melihat siapa saya Zaidan kepada Zaid. Huma adapun keduanya Khalid dan Zaid itu al-mujtahidani ialah dua orang yang bersungguh-sungguh. Ini adalah keadaan yang pertama yang mewajibkan manakala dia dijadikan naat maka naatnya wajib maktu. Keadaan yang kedua yang mewajibkan naat tersebut harus maktu adalah manakala di dalam satu susunan kalimat terdapat dua amil yang maknanya ini sama tetapi fungsinya berbeda. Jadi, manakala dalam satu susunan kalimat itu terdapat dua amil dan kemudian dua amil itu memiliki makna yang sama tetapi dalam fungsi dia berbeda. Contohnya seperti lafaz marartu bi Zaidin wa jawaztu Khalidan al-mujtahidani. Marartu lewat siapa saya bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Wa jawaztu dan melewatin siapa saya Khalidan kepada Khalid al-mujtahidani yang bersungguh-sungguh keduanya. Dalam susunan ini terdapat dua amil yaitu lafaz marartu bi dan lafaz jawaztu. Lafaz marartu bi dan jawaztu ini memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama memiliki makna melewati. Namun di sini keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Lafaz marartu di sini bergandengan dengan huruf jerbi sehingga kalimat yang diperintah ini harus dalam keadaan jer. Sementara lafaz jawaztu di sini sebagai fiil muta'addi yang mana butuh kepada maf'ul sehingga lafaz khalidan di sini nasab sebagai maf'ulnya. Maka lafaz al-mujtahidani yang dalam hal ini dijadikan sebagai naatnya harus maktu. Artinya harus tidak mengikuti man'utnya. Man'ut daripada lafaz al-mujtahidani adalah lafaz Zaid yang i'rabnya jer dan juga lafaz Khalid yang i'rabnya nasab. Maka lafaz al-mujtahidani ini i'rabnya rofa, terputus dari i'rab lafaz Khalid dan lafaz Zaid. Dalam hal ini lafaz al-mujtahidani ini boleh memiliki dua kedudukan. Yang pertama dijadikan sebagai naat maktu, artinya dia tidak mengikuti man'utnya. Yang kedua dia boleh dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya adalah lafaz huma. Marartu bi Zaidin, saya lewat bertemu dengan Zaid, wa jawaztu Khalidan dan saya melewatin Khalid. Huma adapun keduanya al-mujtahidani ialah dua orang yang bersungguh-sungguh. Ini adalah alternatif manakala lafaz al-mujtahidani ini tidak dijadikan sebagai naat. Kemudian keadaan yang ketiga, apabila dalam satu susunan kalimat terdapat dua amil yang makna dan fungsinya ini sama. Contohnya seperti lafaz absartu Zaidan wa ra'aitu Khalidan al-mujtahidani. Absartu melihat siapa saya Zaidan kepada Zaid. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya Khalidan kepada Khalid. Al-mujtahidani yang bersungguh-sungguh keduanya. Kita perhatikan lafaz absartu dan lafaz ra'aitu.
Absortu dan ro'aitu ini adalah dua amil yang memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Absortu dan ro'aitu sama-sama memiliki makna melihat. Kemudian keduanya juga memiliki fungsi yang sama, yaitu absortu sebagai fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul, sementara ro'aitu pun demikian. Jadi Zaidan dan Khalid ini sama-sama dijadikan sebagai maf'ul dari kedua amil tersebut. Maka lafadz al-mujtahidani manakala dia dijadikan sebagai na'at, maka na'at di sini wajib untuk tidak mengikuti kedua man'utnya. Kedua man'utnya sama-sama beri'rab nasab sebagai maf'ul. Maka dalam contoh ini na'atnya di i'rab rofa, artinya terputus dari kedua man'utnya. Kemudian alternatif kedudukan yang lain adalah al-mujtahidani ini boleh dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya adalah huma. Absortu Zaidan wa ra'aitu Khalidan huma al-mujtahidani. Huma adapun keduanya Zaid dan Khalid itu al-mujtahidani ialah dua orang yang bersungguh-sungguh. Keadaan yang kedua adalah manakala dalam satu susunan kalimat terdapat dua ma'mul yang i'rabnya jer, baik diijerkan oleh huruf jer atau diijerkan sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafadz marartu bi Khalidin wa sallamtu ala Zaidin al-mujtahidani. Marartu saya lewat, bi Khalidin bertemu dengan Khalid, wasallamtu dan mengucapkan salam siapa saya, ala Zaidin terhadap Zaid, al-mujtahidani yang keduanya adalah orang yang bersungguh-sungguh. Di sini terdapat dua ma'mul, yaitu kalimat yang diperintah. Kita perhatikan lafadz Khalid dan lafadz Zaid. Di sini kedua-duanya dalam keadaan jer, dan dalam contoh ini kedua-duanya sama-sama diijerkan oleh huruf jer. Khalid diijerkan oleh huruf jer bi, sementara lafadz Zaid diijerkan oleh huruf jer ala. Maka untuk lafadz al-mujtahidani manakala dia dijadikan na'at, maka di sini na'atnya wajib maktu, wajib tidak mengikuti i'rab dari man'utnya. Man'ut daripada lafadz al-mujtahidani yaitu lafadz Zaid dan lafadz Khalid yang keduanya sama-sama dijerkan oleh huruf jer. Ini adalah manakala dia dijadikan na'at, dan sebagai alternatif al-mujtahidani yang i'rabnya ini rofa, manakala tidak dijadikan na'at, dia boleh dijadikan sebagai khobar mubtada dari mubtada yang dibuang, yang takdirannya adalah lafadz huma. Marartu bi Khalidin wa sallamtu ala Zaidin. Huma al-mujtahidani. Huma adapun keduanya al-mujtahidani ialah dua orang yang bersungguh-sungguh. Demikian juga manakala ma'mul yang dijadikan man'ut itu dijorkan karena sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafadz hadza baitu Khalidin wa hadza gulamu Zaidin al-jamilani. Hadza adapun ini baitu Khalidin ialah rumahnya Khalid. Wa hadza adapun ini gulamu Zaidin ialah anaknya Zaid. Al-jamilani yang cantik keduanya. Lafadz Khalid dan lafadz Zaid ini adalah ma'mul, artinya kalimat yang diperintah oleh amil. Amilnya itu adalah lafadz bait dan lafadz gulam, yang kedua-duanya sebagai mudhofnya. Jadi dalam susunan ini Khalid dan Zaid sama-sama dalam keadaan jer sebagai mudhof ilaih.
Lafat al-jamilani ini i'robnya adalah rofa. Manakala lafat al-jamilani ini mau dijadikan sebagai na'at dari lafat Zaid dan lafat Khalid, maka lafat al-jamilani wajib hukumnya untuk terputus. Jadi wajib maktu dari man'utnya. Dan sebagai alternatif dia juga boleh dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu lafat huma. Kemudian keadaan yang selanjutnya adalah manakala dalam satu susunan kalimat terdapat dua man'ut yang berbeda dalam segi nakiroh dan ma'rifatnya. Artinya di sini terdapat dua man'ut. Man'ut yang pertama berupa isim nakiroh, sementara man'ut yang lain berupa isim ma'rifat. Contohnya seperti lafaz Ja'a rajulun wa ja'a Khalidun al-mujtahidaini. Ja'a datang rajulun siapa orang laki-laki, wa ja'a dan datang Khalidun siapa Khalid, al-mujtahidaini yang bersungguh-sungguh siapa keduanya. Di sini terdapat dua man'ut, yang keduanya ini memiliki keluasan makna yang berbeda. Untuk lafadz rajul di sini masuk di dalam kategori isim nakiroh, sementara untuk lafadz Khalid dia masuk dalam kategori isim ma'rifat. Maka untuk lafadz al-mujtahidaini manakala dia dijadikan sebagai na'at, maka hukumnya wajib untuk maktu. Artinya dia wajib untuk tidak mengikuti i'rob daripada kedua man'utnya. Lafadz rajul di sini i'robnya adalah rofa sebagai fa'il daripada lafadz ja'a, sementara untuk lafadz Khalid di sini i'robnya juga rofa sebagai fa'il daripada lafadz ja'a yang kedua. Maka lafadz al-mujtahidaini manakala dijadikan na'at, maka di sini harus maktu. Artinya wajib tidak mengikuti i'rob dari dua man'utnya. Lafadz al-mujtahidaini ini i'robnya adalah nasab. Jadi tidak sama dengan kedua man'utnya. Alternatifnya manakala lafadz al-mujtahidaini ini tidak dijadikan sebagai na'at, maka di sini boleh dijadikan sebagai maf'ul dari fi'il dan fa'il yang dibuang. Takdirannya adalah amdahu al-mujtahidaini. Amdahu saya memuji al-mujtahidaini kepada dua orang yang bersungguh-sungguh itu. Kemudian keadaan yang selanjutnya manakala dalam satu susunan kalimat terdapat dua man'ut yang salah satunya berupa isim isyarah. Contohnya seperti lafadz ja'a hadza wa ja'a Khalidun al-mujtahidaini. Ja'a datang hadza siapa orang ini, wa ja'a dan datang Khalidun siapa Khalid, al-mujtahidaini yang bersungguh-sungguh keduanya. Di sini terdapat dua man'ut, yaitu hadza dan Khalid, dan salah satu dari dua man'ut itu berupa isim isyarah. Maka manakala lafadz al-mujtahidaini ini dijadikan sebagai na'at, maka wajib hukumnya untuk maktu. Dalam hal ini hadza i'robnya rofa dan Khalid di sini i'robnya rofa, dan lafadz al-mujtahidaini ini i'robnya nasab. Artinya dia maktu, i'robnya tidak mengikuti dari kedua man'utnya. Alternatif yang kedua, lafadz al-mujtahidaini ini manakala tidak dijadikan sebagai na'at, dia bisa dijadikan sebagai maf'ul dari fi'il dan fa'il yang dibuang. Takdirannya adalah amdahu. Amdahu memuji siapa saya, al-mujtahidaini kepada dua orang yang bersungguh-sungguh itu. Ini adalah keadaan-keadaan yang mewajibkan na'at untuk maktu dari man'utnya. Artinya na'at tersebut harus tidak mengikuti man'utnya.
Demikianlah pembahasan tentang naat maktu bagian yang pertama, dan akan kita lanjutkan pembahasan naat maktu ini pada pembahasan selanjutnya. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama.